Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas teori sastra sebagai berikut. Saya Binti Latifatul Maisyarah dengan NIM 1262102021 akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologi sastra. Ratna menyatakan bahwa dalam lingkup sosiologi sastra, sastra dimengerti dengan cara membahas aspek-aspek kemasyarakatannya, kaitan karya sastra dengan masyarakat yang melatar belakanginya, dan hubungan antara masyarakat dengan karya sastra. Di dalam memahami sastra dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, terdapat bagian yang tidak hanya berfokus pada unsur intrinsik pada karya sastra saja, akan tetapi juga melibatkan unsur ekstrinsik sebagai unsur-unsur yang ada di luar karya sastra. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang kritikus atau peneliti dalam menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Saya Anggi Dian Pramitasari, NIM 1262102010026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Binti mengenai pendekatan sosiologi sastra. Menurut Abrams, tahun 1981, halaman 178, dalam A Glossary of Literature Term, ada 3 perhatian, yaitu yang pertama, penulis dengan lingkungan budaya tempat ia tinggal. Yang kedua, karya dengan kondisi sosial yang direfleksikan di dalamnya. Yang ketiga, audien atau pembaca. Dari ketiga yang disebutkan di atas, cukup diambil 2 dari 3 hal tersebut, yakni sosiologi penulis dengan budaya tempat ia tinggal, dan karya dengan kondisi sosial yang direfleksikan di dalamnya. Pengambilan 2 hal tersebut dikarenakan pendekatan yang ketiga cukup rumit dimengerti, sehingga hanya 2 pokok yang telah dibahas tersebut yang dapat diambil. Perkenalkan, nama saya Fathia Khoirin, nomor urut 24, NIM 1262102020071. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua tentang pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologis pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Apabila perhatiannya ditujukan kepada pengarang, maka model penelitiannya lebih dekat dengan pendekatan ekspresif. Sebaliknya, apabila perhatiannya ditujukan pada karya, maka model penelitiannya lebih dekat dengan pendekatan objektif. Perkenalkan, saya Feby Evelyn Alia Falah Kojungian, nomor urut 25 dengan NIM 1262100202072. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Fathia Khoirin mengenai pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologi mempunyai 3 kemungkinan penelitian. Pertama, penelitian terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Studi ini cenderung ke arah psikologi seni. Kedua, penelitian proses kreatif dalam kaitannya dengan kejiwaan. Studi ini berhubungan pula dengan psikologi proses kreatif. Ketiga, penelitian hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Teori psikologi yang kerap kali digunakan dalam menganalisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Inti pemikiran Freud, salah satunya yang sering digunakan dalam menganalisis sastra adalah teori tentang dorongan kesadaran manusia. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara Alhayu, NIM 1262120203119. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi pendekatan resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu reciper, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks
cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah membaca dalam periode tertentu. Baik, saya Anggidian Pramitasari, NIM 126210201 026. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir mengenai pendekatan semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda yang dikenal semionologi di Eropa. Hal-hal yang dapat dikatakan berhubungan dengan pengkajian semiotik adalah bila hal-hal di dalam karya sastra dilihat sebagai tanda yang mempunyai makna dan bukan sesuatu yang semata-mata teknik yang tidak mempunyai makna sebagaimana biasanya orang menduga. Karya sastra baru bermakna secara keseluruhan bila karya itu dilihat sebagai sistem tanda. Secara garis besar, Peirce mengemukakan 3 macam tanda yaitu ikon, indeks, dan simbol. Adapun simbol berupa rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memberikan makna tertentu yang mengacu kepada suatu yang ditangkap panca indera. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pradopo tahun 1994. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti medium karya sastra bukanlah bahan yang bebas, dalam artian netral seperti bunyi pada alat musik ataupun warna pada lukisan. Yang kedua, dari pendapat para ahli pesan teoris semiotika, dapat ditarik kesimpulan bahwa semiotika merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti tanda sistem, tanda yang berlaku bagi kegunaan tanda. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Sekian dan terima kasih.